Kali ini kita akan bahas matematika SMA kelas 11 bab 3 statistika latihan 3.4 nomor 1 sampai 2 halaman 105. Soal nomor 1. Pada saat kondisi mendadak, para pengendara mobil memerlukan waktu yang berbeda-beda untuk dapat bereaksi untuk menginjak rem mobil. Jarak yang diperlukan hingga terjadinya reaksi menginjak rem disebut sebagai jarak reaksi. Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai jarak reaksi dari mobil yang melaju dengan kecepatan yang berbeda-beda. Pertanyaan A, gambarlah diagram pancar dari data di atas. Yang B, apakah diagram pancarnya memberikan indikasi bahwa ada hubungan linear antara kecepatan dengan jarak reaksi? Yang C, tentukan persamaan garis regresinya. Yang D, interpretasikan nilai A dan B yang diperoleh pada bagian C. Yang E, hitunglah prediksi jarak reaksi jika suatu mobil bergerak dengan kecepatan 35 km per jam. Dan yang F, hitunglah prediksi jarak reaksi jika suatu mobil bergerak dengan kecepatan 55 km per jam. Pembahasannya adalah gambar diagram pancarnya seperti ini. Pada saat kecepatan mobil ini merupakan variabel independen, yaitu berada di sumbu X, sedangkan jarak reaksi ini merupakan variabel dependen, ada di sumbu Y. Nah, di sini kecepatannya pada saat kecepatan 20, jarak reaksinya 4,1, jadi ada di sini. Pada kecepatan 30, jarak reaksinya adalah 6,2, jadi di sini, dan seterusnya sampai 70. Di sini kecepatan 70, jarak reaksinya adalah 14,5, sekitar di sini. Kita lanjut pertanyaan yang kedua, yang B. Ada hubungannya, yaitu hubungannya yang pertama adalah jenis korelasinya itu korelasi positif, di sini naik, jadi positif. Kemudian bentuk ternya adalah linear, lurus. Di sini dari grafik ini bisa dilihat ini lurus. Kemudian interpretasi datanya adalah semakin tinggi kecepatan mobil, di sini semakin tinggi, maka jarak reaksi dari mobil tersebut semakin tinggi pula. Di sini semakin jauh, ya. Jadi di sini kalau kecepatannya semakin tinggi, maka jarak reaksinya juga semakin jauh atau semakin meningkat. Yang C, di sini pertama-tama kita harus mencari rata-rata dari kecepatannya, yaitu rata-rata dari kecepatan yang di sini 20 ditambah 30 ditambah 40 ditambah 50 ditambah 60 ditambah 70, kemudian dibagi 6. 6 ini adalah banyaknya datanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini hasilnya adalah 270 dibagi 6 sama dengan 45. Selanjutnya adalah kita mencari rata-rata dari jaraknya atau yang sumbu Y ini, jarak reaksinya, yaitu kita tambahkan 4,1 ditambah 6,2 ditambah 8,3 ditambah 10,1 ditambah 12,4 ditambah 14,5, kemudian dibagi 6. 6 ini banyak datanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya adalah 55,6 per 6 sama dengan 9,72. Di sini saya mengambil 2 angka di belakang koma, ya. Selanjutnya yang kita cari adalah nilai SSXX dan SSXY. Untuk mencari nilai SSXX dan SSXY, saya lebih suka menggunakan rumus yang seperti ini, yaitu kita cari X min mean dari X, Y min mean dari Y, kemudian hasilnya ini dikalikan X min mean dari X dikalikan dengan X min X dikurangi mean dari X, ya, ini dikalikan, atau ditulisnya ini X min X mean ini kuadrat, tapi saya tulis sepanjang seperti ini. Kemudian yang kedua adalah X dikurangi X mean dikalikan Y dikurangi Y mean, hasil dari ini, ya. Kita bahas satu persatu. Pertama, ini datanya 20, 30, 40, 50, 60, 20, 30, 40, 50, 60, 70 di sini. Kemudian jarak reaksinya 41, 62 sampai 14,5. Di sini 41
4,1, 6,2 sampai 14,5. Nah, setelah itu di sini X dikurangi X min. X-nya 20. Min-nya tadi berapa? Min dari kecepatannya adalah 45 dikurangi 45 sama dengan min 25. Begitu juga baris kedua itu sama, X-nya 30, min-nya adalah 45 sama dengan min 15. Kemudian sampai pada baris terakhir X-nya 70 dikurangi min-nya 45, jadi sama dengan 25. Kemudian kolom kedua adalah Y dikurangi min dari Y. Y-nya pada baris pertama 20. Y-nya pada baris pertama itu 4,1 di sini. Kemudian Y min-nya ini 9,27 di sini. 4,1 dikurangi 9,27 sama dengan min 5,17. Pada baris kedua Y-nya ini di sini 6,2 dikurangi Y min-nya di sini adalah 9,27. Hasilnya adalah min 3,07. Selanjutnya sama kita lakukan sampai baris terakhir, yaitu di 14,5 dikurangi Y min-nya di sini 9,27 sama dengan 5,23. Kolom selanjutnya adalah X min X min dikalikan X min X min. Yang ini hasil dari sini. Ini sama ya, berarti atau ditulis kuadrat, tapi di sini saya tulis dikalikan memanjang saja. Di sini X min X min-nya adalah min 25. Jadi min 25 dikalikan yang ini min 25 sama dengan 625. Untuk baris kedua di sini diperoleh min 15. Jadi di sini ditulis min 15 dikalikan min 15 sama dengan 225. Selanjutnya kita lakukan sampai baris terakhir. Di sini 25 dikalikan 25 sama dengan 625. Selanjutnya pada kolom selanjutnya adalah X dikurangi X min dikalikan Y dikurangi Y min. Yang pertama X min X min ini pada kolom bagian ini, sedangkan Y min Y min ini pada kolom bagian ini. Sehingga di sini min 25 dikalikan yang ini min 5,17. Min 5,17 hasilnya adalah 129,25. Pada baris kedua di sini min 15 dikalikan dengan yang ini min 3,07. Hasilnya adalah 46,05. Kita lakukan hal yang sama sampai ke baris terakhir, yaitu 25 di sini dikalikan 5,23 sama dengan 130,75. Jika sudah dilakukan perhitungan ini, untuk bagian yang X dikurangi X min dikalikan X min X min ini kita jumlahkan. Jadi 625 ditambah 225 ditambah 25 tambah 25 ditambah 625 hasilnya adalah 1750. Nah, untuk kolom selanjutnya 129,25 ditambah 46,05 ditambah 4,85 ditambah 4,15 ditambah 46,95 ditambah 130,75 hasilnya adalah 362. Nah, jadi di sini diperoleh SSXX ini merupakan penjumlahan bagian yang di sini. Ya, jadi ini dijumlahkan, ini kan sigma, ini penjumlahan. Hasilnya adalah 1750. Sedangkan untuk yang SSXY ini yang di sini, penjumlahan dari yang ini hasilnya adalah 362. Selanjutnya adalah mencari nilai B. Nilai B diperoleh dari SSXY dibagi SSXX. Ini hasilnya tadi SSXY adalah 362 dibagi SSXX-nya adalah 1750. Hasilnya adalah 0,21. Di sini saya melakukan pembulatan dua angka di belakang koma. Selanjutnya adalah kita mencari nilai A. A sama dengan Y min dikurangi B dikalikan X min. Sama dengan Y min-nya tadi 9,27 dikurangi nilai B-nya 0,21 dikalikan X min-nya adalah 45. Kita hitung 9,27 dikurangi
di sini dikalikan hasilnya adalah 9,45 sama dengan hasilnya adalah min 0,18. Kemudian selanjutnya adalah mencari persamaan garis regresinya atau y-topi. Y-topi sama dengan A ditambah BX. Y-topi sama dengan nilai A nya tadi min 0,18 ditambah B nya tadi 0,21 X. Jadi ini adalah persamaan garis regresinya. Yang D, interpretasi nilai A. Nilai A di sini yang min 0,8 ya. Nah, di sini jika kecepatan mobil adalah 0 km per jam, artinya X-nya ini 0 km per jam, maka jarak reaksi mobil tersebut adalah min 0,18 meter. Jadi yang ini. Jadi kalau X-nya ini 0, 0,21 dikalikan 0 ini kan 0. Berarti yang tersisa cuma ini. Jadi jarak reaksi mobilnya adalah min 0,18 meter. Interpretasi nilai B adalah jika kecepatan mobil bertambah 1 km, maka jarak reaksi mobil tersebut akan bertambah sebesar 0,21 meter. Di sini kalau nilai X-nya ini 1, maka 0,21 dikalikan 1 itu akan bertambah 0,21. Jika di sini 2, maka akan bertambah lagi 0,21 menjadi 0,21 dikalikan 2 kan berarti 0,42 di sini. Ya, jadi di sini kesimpulan untuk interpretasi nilai B-nya adalah jika kecepatan mobil bertambah 1 km. Jadi setiap mobil itu bertambah kecepatan 1 km per jam, maka jarak reaksi mobil tersebut juga akan bertambah sebesar 0,21 meter. Jadi setiap 1 km akan bertambah 0,21 meter. Nah, kemudian adalah jika kecepatan mobil itu 35 km per jam, maka reaksinya adalah Y absennya sama dengan min 0,18 ditambah 0,21 X sama dengan min 0,18 ditambah 0,21. Di sini nilai X-nya 35. Jadi X-nya diganti 35. 0,21 dikalikan 35 hasilnya adalah 7,35. Jadi kemudian kita hitung min 0,18 ditambah 7,35 hasilnya adalah 7,17 meter ya. Jadi prediksi jarak reaksi jika suatu mobil berkecepatan 35 km per jam, yaitu jarak reaksinya sebesar 7,17 meter. Yang F, kalau kecepatan mobilnya adalah 5,5 km per jam, jadi jarak reaksinya adalah y-topi sama dengan min 0,18 ditambah 0,21 X. X-nya ini diganti dengan 55. Jadi min 0,18 ditambah 0,21 ini dikalikan X. Nah, ini diganti 55. Dikalikan 55 sama dengan min 0,18 ditambah 0,21 dikalikan 55 hasilnya adalah 11,55. Hasilnya sama dengan 11,37. Jadi prediksi jarak reaksi jika kecepatan mobilnya adalah 55 km per jam adalah 11,37 meter. Ya, jadi hasil perhitungan pertama itu tergantung pada pembulatan ya, tergantung pada pembulatan yang kita lakukan. Mungkin di beberapa jika beberapa hasil kerja teman-teman itu hasilnya mungkin akan sedikit beda ya, karena mungkin adanya perbedaan di pembulatan. Kemudian soal nomor 2, tabel berikutnya adalah data mengenai rata-rata tinggi badan anak perempuan yang berumur dari 2 sampai 14 tahun. Ini datanya. Pertanyaannya adalah gambarlah diagram pancar dari data di atas. Yang B, apakah diagram pancar memberikan indikasi bahwa adanya hubungan linear antara umur dengan rata-rata tinggi badan? Tentukan persamaan garis regresinya. Yang D, interpretasikan nilai A dan B yang diperoleh pada bagian C. Yang E, hitunglah prediksi tinggi badan anak perempuan yang berumur 5,8 tahun. Yang F, hitunglah prediksi tinggi badan seorang perempuan yang sudah berumur 30 tahun. Yang G, berikan komentar mengenai reliabilitas nilai perkiraan di bagian F. Pertama adalah
gambar diagram pancarnya. Di sini bisa kita lihat untuk umur, ini merupakan variabel independen, itu ada di posisi sumbu X, sedangkan untuk rata-rata tinggi ini merupakan variabel dependen, ada di posisi sumbu Y, ya. Pada saat umur 2 tahun, di sini 2 tahun, tinggi anak tersebut sekitar 8,9 di sini. Nah, kemudian pada saat umur 3 tahun, tinggi anak tersebut ada 98. Di sini 98 ya. Nah, terus sampai pada saat umur anak 14 tahun, di sini 14 tahun ya. Rata-rata tingginya adalah 161 di sini. Yang B ada hubungannya ya. Yang pertama jenis korelasinya adalah korelasi positif. Ini naik. Jadi kalau naik itu merupakan korelasi positif. Kemudian bentuk trennya adalah linear. Di sini linear, lurus ya. Kemudian interpretasi datanya adalah semakin bertambahnya umur seorang anak, maka tinggi anak tersebut semakin bertambah pula. Jadi di sini kan karena naik. Ini kan naik, jadi umur semakin bertambah, maka tinggi badannya juga akan bertambah, di sini akan naik. Jadi grafiknya di sini naik ya. Diagram pancarnya ini naik. Kemudian kita akan mencari persamaan garis regresinya. Pertama yang kita cari adalah rata-ratanya. Yang kita cari adalah rata-rata umur ya di sumbu X itu. Jadi rata-rata umurnya adalah X men sama dengan ini umur ditambahkan 2 ditambah 3 ditambah 4, ini 2 tambah 3 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 11 tambah 12 tambah 13 tambah 14. Di sini dibagi adalah banyak data. Banyak data di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Jadi dibagi 13 sama dengan 104 per 13 sama dengan 8. Kemudian kita mencari rata-rata dari sumbu Y-nya. Nah, di sini tinggi badannya ya. Nah, kita tambahkan 89 ditambah 98 ditambah 105 ditambah 112 tambah 118 tambah 123 ditambah 131 ditambah 136 ditambah 142 ditambah 151 ditambah 155 ditambah 160 ditambah 161. Di sini dibagi banyaknya data tadi 13. Hasilnya sama dengan 1682 per 13 sama dengan 129,38 ya. Di sini saya bulatkan ke dalam dua angka di belakang koma. Selanjutnya adalah kita mencari nilai SSXX dan SSXY. Nah, langkahnya sama seperti pada soal nomor 1. Di sini saya lebih suka menggunakan rumus yang ini ya. Pertama adalah ini datanya, kemudian rumus pertama kita cari adalah X dikurangi X man. Kemudian pada kolom kedua yang kita cari adalah Y dikurangi Y man. Kemudian pada kolom ketiga adalah X dikurangi X man, yang ini hasil dari ini dikalikan dengan X dikurangi X man dikalikan dari ini, hasil dari ini juga. Atau kalau mau dituliskan di sini X min X man kuadrat karena ini sama. Kemudian pada kolom keempat di sini yang kita cari adalah X min X man dikalikan Y min Y man. X min X man hasil dari ini, sedangkan Y min Y man adalah hasil dari ini. Nah, ini datanya. Kita hitung di sini kolom pertama ya. X min X man itu 2 dikurangi tadi X man itu 8. Jadi 2 dikurangi 8 sama dengan min 6. Pada baris kedua X-nya 3, man-nya tadi min 8, berarti 3 dikurangi 8 sama dengan min 5. Langkah tersebut kita lakukan sama sampai ke baris terakhir 14 dikurangi X man. Di sini X man-nya 8 tadi sama dengan 6. Selanjutnya adalah pada kolom kita hitung kolom di Y min Y man. Pada baris pertama Y man-nya Y-nya di sini 8,9 dikurangi Y man-nya tadi pada perhitungan sebelumnya kita dapat 129,38, jadi sama dengan min 40,38. Pada baris kedua Y-nya 98 dikurangi Y man-nya 129,38 sama dengan min 31,38. Kita lakukan perhitungan yang sama sampai ke baris terakhir. Baris terakhir nilai X-nya adalah
161 di sini dikurangi YMN-nya adalah 129,38, hasilnya sama dengan 31,62. Selanjutnya adalah kita mencari nilai dari, pada kolom selanjutnya kita mencari nilai dari X min X mean dikalikan X min X mean, hasil dari ini. Jadi min 6 dikalikan min 6 sama dengan 36. Pada baris kedua ini hasilnya min 5, jadi min 5 dikalikan min 5 sama dengan 25. Nah, kita lakukan hal yang sama sampai ke baris terakhir. Baris terakhir ini X min X mean itu hasilnya 6, berarti 6 dikalikan 6 ini sama dengan 36. Kemudian pada kolom selanjutnya adalah di sini X min X mean, yang ini min 6 dikalikan Y min Y mean. Y mean di sini hasilnya adalah min 40,38. Jadi dikalikan min 40,38, hasilnya adalah 242,28. Pada baris kedua X min X mean-nya di sini adalah min 5 dikalikan Y min Y mean-nya pada baris kedua di sini min 31,38. Min 31,38 sama dengan 156,9. Kita lakukan hal yang sama sampai pada baris ke-14, pada baris ke-13 ya, baris terakhir yaitu 161. Pada di sini X min X mean-nya adalah 6. Jadi ini X min X mean 6 dikalikan Y min Y mean di sini 31,62. Itu hasilnya adalah 189,72. Selanjutnya adalah nilai SSXX ini itu diperoleh dari penjumlahan ini. Penjumlahan dari sigma dari X min X mean dikalikan X min X mean. Jadi ini kita jumlahkan 36 ditambah 25 ditambah 16 tambah 9 tambah 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36, hasilnya adalah 182 di sini 182. Sedangkan untuk SSXY-nya itu penjumlahan dari kolom ini X min X mean dikalikan Y min Y mean. Jadi di sini 242,28 ditambah 156,9 ditambah 97,52 ditambah 52,14 ditambah 22,76 ditambah 6,38 ditambah 0 ditambah 6,62 ditambah 27,24 ditambah 64,86 ditambah 102,48 ditambah 153,1 ditambah 189,72, hasilnya adalah 1122 di sini. Selanjutnya kita mencari nilai B. Nilai B itu sama dengan SSXY dibagi SSXX, yaitu sama dengan 1122 dibagi 182, hasilnya adalah 6,16. Di sini saya melakukan pembulatan 2 angka di belakang koma ya. Selanjutnya adalah kita mencari nilai A. Nilai A sama dengan Y rata-rata sama dengan B dikalikan X rata-rata, sama dengan tadi Y rata-ratanya diperoleh 129,38 dikurangi B. Nilai B nya ini 6,16 dikalikan X rata-ratanya tadi 8 ya, sama dengan 129,38 dikurangi 6,16 dikalikan 8 itu adalah 49,28. Jadi hasilnya kita hitung sama dengan 80,1. Sekali lagi kita di sini melakukan pembulatan di 2 angka di belakang koma. Ini koma 1 artinya koma 10 ya, tapi nolnya tidak saya tulis. Jadi persamaan garis regresinya adalah Y topi sama dengan A ditambah BX. Y topi sama dengan nilai A-nya tadi 80,1 ditambah nilai B-nya 6,16 X. Jadi ini adalah persamaan garis regresinya. Kemudian interpretasi nilai A-nya. Nilai A-nya di sini yang 80,1. Itu untuk bayi yang baru lahir atau umur 0 tahun, artinya X-nya ini sama dengan 0, maka prediksi rata-rata tinggi badannya adalah 80,1 cm. Jadi ini kalau X-nya 0 berarti 6 dikalikan 6,16 dikalikan 0 itu hasilnya 0, maka yang tersisa adalah tinggi badannya adalah 80,1 di sini ya.
Untuk interpretasi nilai B-nya yang ini. Nah, jadi di sini jika umur seseorang bertambah 1 tahun, artinya kalau X-nya itu bertambah 1, maka rata-rata tinggi badannya akan bertambah sebesar 6,16 cm ya di sini. Jadi X-nya ini setiap bertambah 1, misalnya ini 1, 2, 3 dan seterusnya, maka tinggi badannya akan bertambah ini 6,16. Kemudian kalau ininya 2 berarti 6,16 dikalikan 2, kalau ininya 3 dan seterusnya berarti 6,16 dikalikan 3. Kemudian pada saat usia 5,8 tahun, maka rata-rata tinggi badannya adalah 80,1 ditambah 6,16 X nya ini diganti dengan 5,8, berarti 80,1 ditambah 6,16 dikalikan, nah ini X nya diganti 5,8 sama dengan 80,1, ini kita hitung 6,16 dikalikan 5,8, ya hasilnya adalah 35,728, itu hasilnya sama dengan 115,828 ya. Jadi prediksi tinggi badan anak perempuan yang berusia 5,8 tahun adalah 115,828 cm. Kemudian untuk X-nya 30 tahun, artinya umur 30 tahun, maka rata-rata tinggi badannya adalah Y topi sama dengan 80,1 ditambah 6,16 X nya ini ganti dengan 30, jadi 80,1 ditambah 6,16 dikalikan 30 sama dengan 80,1 ditambah 184,8, hasilnya adalah 264,9. Jadi prediksi tinggi badan anak perempuan yang berumur 30 tahun adalah 264,9 cm. Nah, pada realitasnya tinggi seorang anak perempuan ini tidak mungkin mencapai ini ya, hampir tidak mungkin mencapai 264,9 cm ya. Di sini reliabilitas nilai perkiraan di bagian F yang ini ya, yang 264,9 cm ini tidak mungkin terjadi karena persamaan garis regresi Y topi sama dengan 80,1 ditambah 6,16 X hanya berlaku untuk memprediksi tinggi badan anak perempuan yang berumur 2-14. Tadi kan datanya cuma sekitar 2-14, jadi kita tidak bisa menghitung tinggi badan yang beda dengan atau yang terlalu jauh berada di jangkauan 2-14 tahun ya. Jadi untuk yang 30 tahun ini tidak berlaku. Dengan kata lain, persamaan garis regresi Y topi sama dengan 80,1 ditambah 6,16 X tidak akan berlaku untuk memprediksi rata-rata tinggi badan anak yang berusia di atas 14 tahun ya, apalagi sampai terlalu jauh ke angka 30 tahun. Jadi persamaan garis regresi ini Y topi sama dengan 80,1 ditambah 6,16 X ini tidak berlaku ya. Demikian untuk pembahasan soal nomor 2, soal nomor 1 dan soal nomor 2. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.